Pak Yudian, ketika Anda mengatakan agama itu musuh terbesar Pancasila, itu secara tidak langsung Anda mengingkari realitas historis dan sosiologis lahirnya Pancasila. Pancasila itu lahir karena musyawarah hasil buah pemikiran para tokoh bangsa, founding fathers, yang mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati dan mencintai agama. 5 dari 9 perumus dasar negara Pancasila itu adalah ulama yang diakui otoritasnya, keterwakilannya dari ormas-ormas Islam besar yang berdiri jauh sebelum Republik ini ada. Pancasila itu dijiwai oleh ajaran agama Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu adalah nilai-nilai tauhid kepada Allah. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia tahun 45 dikatakan di pasal 29, negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam program OFS Menjawab. Ini sedang ramai beberapa waktu lalu mengenai pengangkatan kepala Badan Penguatan Ideologi Pancasila atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kata dia, agama itu adalah musuh terbesar Pancasila. Setelah itu dia klarifikasinya malah semakin hancur. Dia bilang kalau dalam urusan berbangsa bernegara kita mesti geser dari kitab suci kepada konstitusi. Saya ingin jawab apa yang disampaikan oleh Pak Yudian ini. Pak Yudian, ketika Anda mengatakan agama itu musuh terbesar Pancasila, itu secara tidak langsung Anda mengingkari realitas historis dan sosiologis lahirnya Pancasila. Pancasila itu lahir karena musyawarah hasil buah pemikiran para tokoh bangsa, founding fathers, yang mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati dan mencintai agama. 5 dari 9 perumus dasar negara Pancasila itu adalah ulama yang diakui otoritasnya, keterwakilannya dari ormas-ormas Islam besar yang berdiri jauh sebelum Republik ini ada. Pancasila itu dijiwai oleh ajaran agama Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu adalah nilai-nilai tauhid kepada Allah. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara kita Republik Indonesia tahun 45 dikatakan di pasal 29, negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan dasar negara itu apa? Ketuhanan Maha Esa. Karena negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini secara tekstual ada dalam undang-undang kita, konstitusi kita. Maka nilai-nilai agama ini jangan sampai disudutkan. Dengan pernyataan Anda, itu dapat memberikan legitimasi kepada kelompok-kelompok ekstremis. Baik ekstrim agama maupun ekstremis sekuler, yang selalu berusaha mempertentangkan antara agama dan Pancasila. Padahal tidak ada pertentangan. Nah, ucapan Anda itu memperkuat legitimasi itu. Sebab ada yang ingin menggunakan Pancasila untuk memusuhi agama, sebaliknya ada yang ingin menggunakan agama memusuhi Pancasila. Ini dua-duanya ekstrim. Dan Anda telah berkontribusi untuk memberikan pembenaran terhadap kelompok-kelompok ekstrim sekuler maupun ekstrim agama. Hati-hati, bahaya sekali ucapan yang Anda keluarkan ini. Dan jelas ini mengingkari kesepakatan bangsa. Anda katakan bahwasanya yang dimaksud agama itu musuh terbesar Pancasila itu adalah agama yang dipraktekkan oleh minoritas. Kelompok minoritas ini memaksakan pendapatnya dengan mengadakan ijtima ulama. Loh, berarti Anda sedang mengatakan bahwa proses demokratis yang dilakukan oleh umat Islam, para ulama, dengan adanya ijtima ulama 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bertentangan dengan Pancasila. Ini jelas keliru. Ijtima ulama itu legitimated, hak berdemokrasi. Umat Islam punya hak untuk berdemokrasi, hak menyatakan pendapatnya. Ulama juga punya hak menyatakan pendapatnya. Siapa yang akan mereka pilih, siapa yang akan mereka dukung dalam pemilu, itu hak konstitusional, dijamin oleh undang-undang.
hak berserikat, hak berkumpul, hak menyatakan pendapat. Bagaimana Anda mengatakan itu bertentangan dengan Pancasila? Ya. Justru yang tidak benar itu adalah ketika Anda berpendapat seperti itu, lalu mempertentangkannya dengan Pancasila dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Justru yang dilakukan oleh ulama dan umat Islam ini adalah dalam kerangka mereka berdemokrasi, menyatakan pendapatnya. Itu hak konstitusional. Jangan Anda marah-marah lalu kemudian mengklaim itu bertentangan dengan Pancasila, ya. Sebab semua umat beragama berhak untuk menyatakan pendapatnya dalam hal politik, sosial, ekonomi, ya, karena semua dijamin oleh undang-undang. Nah, saudara juga mengatakan bahwasanya dalam urusan berbangsa bernegara, ya, umat Islam ini harus bergeser dari kitab suci ke konstitusi. Sejak kapan, pertanyaannya? Sejak kapan umat Islam tidak taat konstitusi dan pada waktu yang sama mereka mentaati ajaran agama? Tidak. Ketika mereka mentaati ajaran agama, ya, mereka juga taat kepada konstitusi. Ketika mereka mentaati konstitusi juga berarti mereka mentaati ajaran agama. Ya, tidak ada pertentangan. Ya. Apakah saudara ingin mengatakan bahwa ada di antara ajaran agama yang bertentangan dengan konstitusi? Apa yang bertentangan? Apakah Anda ingin mengatakan ketika umat Islam, ya, haram memilih pemimpin non-muslim dalam konteks berbangsa bernegara, apakah itu menentang Pancasila? Tidak. Pancasila memberikan jaminan, ya, setiap warga negara, setiap umat beragama berhak menjalankan ibadah agamanya menurut agamanya masing-masing. Ketika umat Islam memiliki sikap seperti itu adalah sikap juga yang konstitusional, dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, ya. Jadi persoalan Pancasila ini dan agama sudah selesai. Jangan mengail di air keruh, jangan saudara menjadi alat, corong, ya, loudspeaker, ataupun mewakili kelompok-kelompok kepentingan di belakang saudara yang ingin menggebuk, ya, ingin menghajar agama dengan dalih kami Pancasila. Ini tidak benar. Ini bisa memecah belah bangsa, ya. Ini bisa membuka luka bagi umat Islam. Sebab negeri ini adalah negeri yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Pancasila ini merupakan filosofi dasar, ya, titik temu. Pancasila harus jadi titik temu, jangan menjadi titik memisahkan, titik yang mencerai-beraikan, titik yang memecah belah bangsa. Ya, Pancasila itu dirumuskan menjadi titik temu semua kelompok, semua aliran, semua agama yang menjaga nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara. Kalau sekarang dijadikan Pancasila itu sebagai titik untuk memecah belah dan titik untuk memisahkan seluruh komponen bangsa, berarti Anda telah memberikan kontribusi yang salah, ya, memposisikan Pancasila. Oleh sebab itu, ya, kepada umat Islam, saya minta agar kita terus-menerus menjaga kehidupan berbangsa bernegara ini secara kondusif, mengamalkan nilai-nilai agama di negeri Pancasila ini, negara Pancasila ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Mengamalkan konstitusi bukan juga berarti kita menentang ajaran agama. Ya, agama itu lebih tinggi daripada Pancasila. Benar, karena dia adalah sumber nilai, sumber etika, sumber ideologi. Ya, Pancasila itu menjadi platform bersama, ya, titik temu, ya, semua kekuatan bangsa, ya. Jangan pertentangkan. Ini agama tetap dia di tempat yang luhur, kitab suci kita berada di tempat yang luhur, Pancasila ya di tempatnya. Kita harus proporsional dalam memandang dan mendudukkan agama maupun Pancasila. Jadi jangan dikaburkan, ya. Sekarang banyak yang bermain untuk mempertentangkan agama dan Pancasila demi kepentingan kelompoknya, ya, demi memuluskan agenda-agenda
oligarki yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Dan kita berharap, ya, Bapak Presiden Republik Indonesia tegas, ya, untuk menindak dan mempertimbangkan ulang penunjukan atau pengangkatan beliau ini sebagai kepala BPIP. Ya, kita menuntut, ya, orang seperti ini tidak layak menjadi kepala BPIP. Mestinya memberikan arahan, kata-kata yang sejuk, mempersatukan bangsa, jangan malah membuat bangsa ini terpecah belah. Ya, sekali lagi kami sangat memohon, berharap agar beliau ini, ya, tidak atau dicopot dari jabatannya. Ya, masih banyak tokoh-tokoh yang berintegritas, yang mengerti sejarah hubungan antara agama dan Pancasila, wabil khusus Islam sebagai agama mayoritas di negeri ini dengan Pancasila, sehingga melahirkan suasana yang rukun, kondusif, damai, ya, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita bercita-cita ingin menjadikan NKRI ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.